Oke, selamat pagi teman-teman. Saya Heru dari PT Kompas Teknologi Inspeksi. Hari ini saya mau melanjutkan untuk mendemokan ini salah satu jasa kami atau support kami, yaitu hardness tester untuk material. Ya, jadi kebetulan kami mensupport untuk pekerjaan hardness. Jadi teman-teman yang memang butuh support hardness nanti bisa menghubungi kami, ya, itu di 082 111 38 551. Jadi silahkan. Kebetulan ini juga kami biar baru melaksanakan assessment, ya. Untuk 3 ini ada stiker untuk safety. Jadi selanjutnya untuk pekerjaan hardness itu alat yang kami pakai itu lip hardness tester, ya, SW6230. Alatnya seperti ini. Ini ada unit, ada kabel, ada kabel untuk ini untuk pengujian titik poinnya. Terus kemudian ada bisa di print juga hasilnya. Jadi nanti dari printan itu isinya itu tanggal, jam, kemudian truk modelnya, ini tipe D. Terus ini impact direction. Jadi nanti teman-teman impact direction itu bisa all position. Jadi bisa down ke bawah, overhead, ke samping, kiri kanan, miring, itu bisa. Jadi nanti tergantung posisi yang kita uji. Jadi sesuaikan posisinya pada saat kita menguji nanti, ya. Terus ini untuk average time-nya saya bikin 3 kali. Jadi 3 kali pengujian, kita 3 kali pengambilan sampel, itu ada nilai average rata-rata. Itu yang biasa sih dilakukan di inspeksi hardness. Kemudian nanti ada material selection. Kita mau steel iron atau stainless steel dan lain-lain, ya. Nanti tergantung itu bisa disetting di alat. Oke. Selain itu tadi, ini juga yang tidak kalah penting adalah harness block, ya. Ini dia, nilainya 78 HLD. Ini serial numbernya, ya. Pastikan semua juga sudah terkalibrasi, ya. Ini alat juga sudah terkalibrasi. Nah, ini, ya, Oktober 2023. Sekarang di bulan Juli, jadi ini masih valid, ya, untuk kalibrasinya. Oke, kita langsung mulai aja. Mungkin yang pertama kita lakukan kalibrasi dulu, ya, teman-teman. Jadi ini kita lakukan kalibrasi. Ya, ini kita kalibrasi. Nah, di prosedur dari manufaktur melakukan kalibrasi itu ada 5 kali pengambilan sampel, ya. Di sini nilainya 783 HLD. Coba kita lihat. Nah, oke, bisa lihat. Oke, usahakan pengambilan sampel berikutnya itu test pointnya itu jangan di tempat yang sama, karena kan kalau harness itu kan dia akan membekas, ya. Jadi memang kalau bisa digeser ke sebelahnya, kiri kanan, itu bisa. Yang ketiga, keempat, oke, dan kelima. Nah, di sini average saya 780 HL. Di sini 783. Itu plus minusnya di 15. Jadi alat ini sudah valid untuk digunakan karena dia sudah acceptable. Jadi hanya deviasinya itu hanya 3. Padahal minimum itu 15. Oke. Oke, kemudian kita kembali. Ini oke, sudah kalibrasi oke. Untuk mengkalibrasi supaya ada bukti, biasanya kalau di lapangan kan suka ngambil foto atau apa, suka lupa lah ngambil foto record untuk pelaksanaan inspeksi. Nah, di sini nanti kita bisa print. Oke. Nah, ini
karena satuannya itu HLD, jadi kita bikin di sini HL ya. HL directionnya ke bawah tipe D, terus kita mengambil 3 sampel ya. Ini pengambilan sampel untuk tes block kalibrasi. Oke. Nah, oke. Ini sudah ketiga, kita bisa langsung print teman-teman ya. Kita print saja. Nah, jadi print ini bisa sebagai bukti eviden ya bahwa alat ini sudah terkalibrasi. Di sini ada jamnya, tanggalnya tanggal berapa, ya kan? Terus kemudian probe modelnya, directionnya kemana, average pengambilan sampel berapa, itu terus materialnya apa, nilainya pun ada. Di sini average-nya 778, sedangkan tadi kan di sini 783. Jadi deviasinya itu hanya 5. Ya, 5 poin saja. Jadi ini sudah set. Oke, setelah kita melakukan kalibrasi, kita boleh bisa melakukan pengujian sebelumnya untuk tes blok. Itu sebelum dikalibrasi, pastikan dia sudah bersih ya teman-teman, dibersihkan dulu, karena jika ada scale atau debu yang di sini itu hasilnya tidak akan valid. Jadi pastikan itu bersih. Kalau bisa kita bisa bercermin di sini itu lebih bagus. Soalnya bersih aja gitu. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke pengambilan sampel di material uji. Kebetulan di sini kita ada material uji. Nah, ini mungkin pernah lihat, udah sering lihat ini ya. Ini sebenarnya tes blok yang saya pakai untuk U3G, saya tes gate. Kebetulan karena ini carbon steel, jadi ini bisa kita uji. Ya. Kita coba. Nah, jadi harness ini itu banyak sekali digunakan pengaplikasiannya di facility untuk material ya. Itu bisa pada saat verifikasi material, bisa receiving material, bisa terus pun pembelian material pun bisa. Biasanya hasil dari harness tester ini di compare ke mail certificate atau MTC begitu. Kemudian kalau di penggunaan harness pada saat fabrikasi itu biasanya banyak dipakai untuk pengujian material las-lasan, terutama jika si las-lasan gitu atau welding itu terkena proses post weld heat treatment ya. Ya mungkin teman-teman sudah tahu ya PWHT. PWHT itu umumnya itu mengurangi tegangan sisa dari proses pengelasan, terutama untuk material-material yang memang thick, yang tebal, kemudian material-material kromoli. Nah, itu biasanya memang dipersyaratkan untuk dilakukan PWHT supaya stres yang terjadi pada material pada saat proses pengelasan yang begitu lama, yang begitu tinggi, itu bisa normal kembali seperti ke raw material gitu. Jadi dilakukanlah PWHT. Nah, harus ini dipakai di sana. Biasanya dilakukan before sama after untuk mengcompare apakah ketika proses PWHT ini sudah benar-benar mengurangi ketegangan atau karakteristik si material atau si plate atau pipe carbon steel itu bisa kembali seperti semula gitu. Jadi memang sebenarnya nggak kembali semula sih, dia ada range lah bahasanya seperti itu, ada toleransi. Biasanya dari user atau klien seperti Pertamina dan Oil and Gas Company, biasanya mereka kasih spesifikasi. Jadi untuk harnessnya metodenya apa, terus kemudian refernya kemana, misalkan ke NACE atau ke
ASMI, ke BS, kemana ke sesuai dengan klien lah. Nah, jadi nanti akan merefer ke situ. Misalkan maksimumnya berapa, minimumnya berapa, pakai HB, HL, HV dan lain-lain. Itu biasanya dari user sudah menentukan.